Yo 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 yo. Jumpa lagi dengan saya. Wah, nggak framing ini ya. Jumpa lagi di channel Kedu. Semoga saja kehidupan Anda dan kehidupan saya semuanya husnul khotimah. Ini kenapa saya bilang husnul khotimah, kawan-kawan sekalian. Ini jumpa lagi di podcast nomor 5, number 5. 1 2 3 4 5. Ya, nggak usah diajari berhitung, semuanya sudah tahu ini adalah podcast kelima. Saya semangat sekali. Seperti liter-liter MLM yang lain ya. Bahwa yang lain bukan seperti para pemimpin dunia, saya sangat-sangat semangat sekali. Ini sudah semangat 45. Ini mana penjajah ini yang mau saya cabuti semuanya. Bukan. Karena saya semangat sekali karena apa? Karena pada pagi hari ini, hari Sabtu, dan saya merasakan permasalahan utama ada di ini nih. Nah, barang yang satu ini adalah si apa? Headphone. Ya, headphone ini kan saya bukan penggemar berat headphone ya. Oh, ada yang masuk ini. Halo. Halo, masuk tuh. Masuk sana itu loh. Itu. Ini adalah anak saya. Bisa dibelurkan nggak ini? Jangan-jangan nanti diculik, akan bingung karepe dhewe ya. Halo. Namanya siapa? Namanya siapa? Sini loh, Le. Oh, enggak ya. Wis lihat ayah aja ya. Wis kamu mainan aja enggak apa-apa. Saya ayah podcast ini. Podcast kelima bersama si kecil ya. Jadi saya memperbaiki audionya. Sebelumnya itu kan saya selalu pakai headphone. Gimana supaya suara dari komputer itu saya masukkan ke mixer, tapi ada denging, nah begitu ya. Nah akhirnya ya wis lah, coba pakai ground loop isolator, ternyata suaranya malah jadi kecil banget dan gak masuk sama sekali ya. Wis amburadul lah tambahan. Nah akhirnya sekarang saya coba akali dengan cara ini, audio yang keluar atau suara yang keluar dari PC. Sik le. Suara yang keluar dari PC saya masukkan ke speaker biasa ya. Kemudian saya gunakan untuk review. Lah sebelumnya itu terjadi feedback ya, suara menggema itu loh. Gak masuk belas ya. Sampai akhirnya pada pagi hari ini saya coba beberapa kali, nanti saya tes. Ternyata semuanya lancar. Langsung dites aja ya. Langsung dites apakah memang suaranya layak apa tidak diapresiasi. Kita lihat saja suara yang pertama ya. Iya, ini adalah Berikutnya pemirsa, inilah rekaman CCTV yang merekam aksi pembacokan terhadap Lasdo Apuan di perumahan Karanganyar, Kecamatan bacokan gara-gara wifi. Bacokan gara-gara wifi. Dituduh mencuri wifi. Kasus pencurian ya. Bukan kasus pencurian ini. Kasus pembacokan. Kok bisa gara-gara wifi itu jadi pengkerengan dan hampir tuker-tukeran nyawa ini. Ada CCTV-nya atau gimana? Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman video tersebut terlihat Kabupaten Bekasi. Saya sempat mengagung-agungkan Bekasi loh. Saya sering dalam statement saya itu bilang bahwa Bekasi itu lebih besar dari Surabaya. Iya Leo. Lebih besar daripada Surabaya loh, karena gedung bertingkatnya juga tinggi, banyak ya. Kalau di Surabaya ini hanya ya sauprit. Dan kenapa ini terjadi di Bekasi, Mas Bro? Padahal saya admire you Bekasi. Kok pelaku iso? datang ke rumah korban menggunakan sepeda motor. Pelaku langsung mengambil kapak yang Kita analisa sepeda motornya ini apa ini? Kalau sekilas ini tampaknya Honda ya. Honda. dibawanya di bawah jok sepeda motor, kemudian masuk ke rumah dan menyerang korban. Korban yang ketakutan mencoba melawan sambil berteriak meminta pertolongan. Korban terkena tebasan kapak yang digunakan pelaku. Aduh, pakai kapak bro. Ini anggota kapak merah atau gimana nih? Pakai kapak ya. Korban dan pelaku sempat berduel sebelum warga datang membantu korban. Pelaku yang panik akhirnya melarikan diri. Kasus ini telah dilaporkan ke Mapolsek Cikarang Utara. Sementara pelaku dan keluarganya telah kabur dari rumahnya. 1 unit sepeda motor yang ditinggal. Kok bisa itu loh? Kok bisa itu? Kalau ada pencurian wifi itu kan tinggal diganti saja passwordnya ya. Mungkin nggak bisa ganti passwordnya atau gimana, atau misalkan nggak tanya sama teknisi penyedia layanan internetnya itu kelupaan ya, gimana cara ganti password wifi ya, wifi. Amburadul. Kenapa Pak? Ia menuduh seperti itu. Apakah Pak Iya, langsung kan memang melakukannya atau seperti apa? kejadiannya begini Mbak ya, sebulan yang lalu saya dituduh mencuri wifi-nya dia, sedangkan saya nggak tahu passwordnya dia Mbak.
Iya, kalau kita mau masuk password orang, masuk wifi orang, kita harus tahu passwordnya. Sedangkan dia menuduh tanpa alasan, Mbak. Iya, ada alatnya ndak itu untuk tapi ya apa ya, di dunia ini ya wis bolah. Semoga saja tidak, ya saya jadi ingat Gus Dur ya, Kang Aran Soleh. Iya le. Kelawan tonggo dulur lan kanca kang padha rukun. Nah, sing rukun rek masalah pacok-pacokan gara-gara wifi. Kok bisa? Naudzubillah min dzalik ini terjadi di lingkungan kita semua, jangan sampai ya. Kalau bisa wifi-nya itu digratiskan, setiap orang punya wifi atau wifi sih. Ojo le waduh tiga nulis-nulis. Kelas dunia. Ya. Begitulah. Jadi sangat-sangat mengenaskan sebenarnya, kok bisa hal seperti itu terjadi dalam peradaban kita ya. Kok bisa dan lain sebagainya. Semoga saja suaranya tadi tidak ada feedback. Semoga saja suaranya tadi itu tidak menggema ya. Ibaratnya itu feedbacknya tidak ada, kemudian tidak ada terjadi reverb yang berlebihan. Kalaupun ada 1-2 ya harap dimaklumi. Tapi kalau saya yakin tidak ada ya jangan sampai. Kalau suaranya tadi itu tidak ada, berarti video ini berhasil audionya, bro. Berhasil, satisfied, at least for me. Jadi saya seneng-seneng aja lah. Mau lanjut dengan video berikutnya? Saya harap iya ya. Wah, ojo le. Sini, saya pegang ini, pensil ajaib ini. Iklan. Sekarang ada Pak Aiman ada membau sesuatu dengan jarak yang tidak sampai 1 meter ini. Membau sianida. Kalau Anda ini, kalau tidak salah itu bertepatan dengan, ataupun misalkan lagi booming-boomingnya, viral-viralnya, bukan viral lagi ya, itu kasusnya sampai memenuhi layar kaca kita, Mas Bro. Kelas dunia peracunan atau pembunuhan dengan cara memakai racun sianida. Bau kopi, Pak. Bau kopi. Nah. Harusnya bawa, kalau sianida itu bawa apa? Almond tadi, almond pahit itu. Almond pahit itu kalau orang Indonesia kan agak susah, Iya, Pak. saya juga tidak bisa gambarkan karena saya tidak punya almond kita di sini kan. Nah, Kalau dicium memang Iya. tidak ada bau, tidak ada. Nah ini penciuman ini ya, dicium bau sianida. Coba kita memahami, mencium tapi diterangkan dalam sebuah video tanpa kita mencobanya. Nah ini harus butuh skill khusus ini ya. Boleh saya cium, tapi Iya. tidak berbahaya. Saya coba. silakan. Nanti Nggak apa-apa, Pak ya? Ya silakan. caranya Ya apa ya Pak ya? Ya tetap aja berbahaya. Jangan sampai bongkok. Gak apa-apa ya Pak ya? Gak apa-apa Pak. Tapi ini layak diapresiasi ini. Ini coba menerangkan ke semua dari kita bagaimana syuur, bagaimana dzuk sampean, bagaimana rasanya sianida itu melalui penjelasan mimik, melalui penjelasan video YouTube. Bang Iman depankan Iya. dada, Iya. disapu pakai tangan. Oke, nggak boleh begitu ya? Ya, kita Menghindari. menghindari. Oke, saya coba. Saya akan coba, saudara, mencium kopi yang mengandung sianida ini, tapi dengan cara khusus, tidak boleh langsung begini, Pak ya, tapi harus dengan tangan. Iya. Karena kalau begini terlalu banyak, Ya bongkok. nanti khawatir ada yang terhirup oleh saya dan menyebabkan keracunan. Mudah-mudahan jangan lah ya. Saya tidak mencium bau apa-apa. Bau kopi. Kalau saya melakukan seperti ini pada kopi ini terlalu berbahaya. Tidak juga. Tidak juga. Nah ini dicoba ini, gimana kalau ndak pakai hempasan tangan ya, langsung dicium dari mulut gelasnya sekaligus. Tidak juga. Coba. Boleh saya coba, Pak? Coba. Oke. Saya akan coba, saudara, mencium bau kopi yang mengandung sianida ini dengan cara yang lebih dekat. Tidak bahaya, Pak ya? Tidak. Benar, Pak? Tidak. Iya, bau kopinya hilang. Ya sudah. Bau kopinya hilang. Kayaknya kalau sekarang ini bisa dianggap sebagai ODP ya. Waktunya corona itu kan sama merasakan juga tuh. Ada yang belum merasakan, bagi yang sudah kena itu virus fucking COVID-19 si COVID-19 itu memang nggak bisa nyium apa-apa. Saya merasakan itu.
minyak angin Pak Bro, minyak jangankan sianida ya, minyak angin ditaruh di ini hidung sampean itu nggak kerasa, nggak kerasa anginnya, kampret aja nih. Iya, seperti bau sedikit minuman keras ya. Iya. Ada sedikit janggal lah. Iya. Ya baunya diterangkan, ada sedikit kayak baunya janggal ya. Tapi Anda tidak bisa bau dari jarak sedikit. Tapi tidak bau kopi sama sekali. Kalau Anda bau begitu baru ada bau. Tapi kalau Anda dari jarak seperti yang digambarkan itu 500 radius 500 meter, Iya. itu sangat mengada-ada kan? Iya, kalau dari jarak jauh ya terlihat seperti kopi biasa ya. Jarak dekat saja mungkin masih terlihat seperti kopi. Tapi kalau seumpama sudah dihirup seperti ini, baru kerasa suaranya baunya agak aneh ini ya. Padahal ini saya dekat sekali ya. Pak Iman lihat sendiri. Dekat sekali. Iya. Ya. Tapi menggambarkan bahwa dalam radius 500 meter orang bisa pingsan, it's nonsense. Iya, ini penting sekali. 500 meter, 100 meter bau sianida bikin orang pingsan. Nonsense ya, nonsense ya, overdongkrak. Iya. 2 saja, saya kira sudah lebih dari cukup, sudah 11 menit. Ini adalah podcast kelima. Jadi ada beberapa yang sudah saya siapkan. Cuma ini hari Sabtu, saya perlu persiapan kesana kemari untuk menyambut hari Sabtu ceria ya. Buat teman-teman yang gajian ya, tukang-tukang guli-guli. Wes, ini adalah it's time ya, it's time. Suaranya moga nggak ngeklik atau apa itu. Baiklah, jadi begitu. Saya kira saya very happy today because I have a solution. I just solve my problem. That's a fucking audio problem. Sempat saya mikir gimana ya supaya enaknya ini, supaya saya beli gimana itu Focusrite atau apa ya, harganya 2,5 juta sampai 3 juta itu, sampai 4 juta itu gimana ya. Sempat saya harus punya Focusrite ini ya, harus punya Focusrite. Wis, yo apa carane lah, nabung wis pokoknya carane yo apa harus punya Focusrite. Nah, semoga saja dengan cara ini yang saya lakukan pada kali ini, yaitu tidak terjadi reverb, semoga saja lancar dan berujung husnul khotimah ya. Karena memang sejauh ini itu saya ngerasa lah kok audio saya ini selalu nge-reverb lah, suaranya itu pakai kekecilan lah, iya toh, wis gak masuk blas ya. Apalagi saya harus pakai headphone. Waduh, wis tuwa wis bapak-bapak ini gak headphone kayak arek nom-noman naik. Emang trennya sekarang pakai headphone semuanya. Cuma saya risih. Saya pakai helm yang ketat aja. Ya, itu sudah sangat risih sekali. Apalagi pakai sempak yang ketat. Wis ojo takok, wis gak karuan, risih gitu loh. Maksudnya wis gak masuk lah. Ya, jadi itu adalah mungkin hal ini agak lebay bagi semua orang, tetapi ada beberapa orang juga merasakan hal demikian ya. Jadi harap maklum. Kalau pakai headphone ya wis ada headphone, cuma saya coba beberapa kali itu enggak masuk Pol ya, enggak masuk. Baiklah, jumpa lagi di lain kesempatan di podcast yang lain di channel Kedu. Semoga saja ini bermanfaat bagi Anda semua. Kalau ada masukan-masukan monggo silakan kasih komentar di bawah, kasih like, dislike, share ya. Share ke saudara-saudara Anda, tetangga Anda, kekasih Anda, kiai-kiai dan pendeta Anda. Share video ini bahwa ada sebuah channel bernama Kedu, itu pembuatnya orang Surabaya tapi pakai nama Kedu di Jawa Tengah. Ya, Kedu ini kelas dunia aslinya. Oke, gitu aja. Jumpa lagi di lain kesempatan and bye-bye.